warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, semoga Kakak selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kakak karena Kakak telah bersedia untuk menjadi narasumber kelompok kami untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu kefarmasian. Mulai saja. Kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Kakak mengenai penyakit stroke. Nah, sepengetahuan saya, penyakit stroke itu merupakan penyakit yang cukup berat ya, Kak? Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, menurut Kakak, faktor apa saja sih yang bisa memicu timbulnya penyakit stroke tersebut dan bagaimana cara pencegahannya dan juga cara pengobatannya, Kak? Mungkin seperti itu pertanyaannya, Kak. Oke, makasih. Mohon maaf ya sebelumnya kalau misalkan sedikit agak berisik. Di sini aku mau jelasin dulu ya, stroke itu apa sih biar meluruskan gitu. Jadi stroke itu bisa dibilang juga cedera cerebrovaskular, di mana stroke ini itu adalah suatu penyakit di mana kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke otak. Dan biasanya itu menyebabkan suatu penyumbatan di dalam otak karena bekerjanya itu berkaitan dengan pembuluh darah di otak. Tadi pertanyaannya itu kan faktor apa saja yang bisa memicu ya. Jadi di sini itu yang faktor utamanya itu ada yang namanya itu trombolisis ya. Jadi trombolisis itu bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Kayak gitu. Terus ada embolisme cerebral, bekuan darah atau material lain. Lalu ada iskemi, yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Lalu juga ada hemoragi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi kayak gitu. Mungkin kalian lebih sering dengarnya kalau stroke itu akibat dari pecahnya pembuluh darah di otak kayak gitu. Nah, ada faktor resiko lain juga yang terjadi kayak gitu. Jadi untuk faktor resiko lainnya juga ada karena hipertensi ataupun darah tinggi. Itu adalah faktor resiko yang paling umum yang kita paling ketahui. Itu salah satu penyebab dari faktor resiko dari stroke itu ada hipertensi, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, lalu ada kolesterol yang tinggi, obesitas, ada peningkatan hematokrit, diabetes mellitus, kontrasepsi oral, merokok, penyalahgunaan obat, dan konsumsi alkohol. Tadi selain itu pertanyaan apa lagi ya? Hipertensi ataupun darah tinggi itu kan udah paling umum gitu. Faktor risiko itu bisa menyebabkan stroke. Nah, berarti cara pencegahannya kita harus menjaga tekanan darah kita itu supaya tetap normal. Jadi jangan sampai tinggi karena kalau misalkan terus-terusan tinggi otomatis nanti bakalan pembuluh darahnya itu bisa pecah gitu. Jadi salah satu cara pencegahan itu dengan cara membuat tekanan darah tinggi itu selalu normal seperti itu, jadi terkontrol. Jadi kalau misalkan orang yang udah hipertensi atau darah tinggi berarti harus minum obat terus-menerus agar tekanan darah itu terus terkontrol seperti itu. Kak, kan tadi kata Kakak kalau yang mengidap penyakit stroke itu mengalami penurunan kesadaran ya Kak. Nah itu teh disebabkan karena apa Kak? Oh ya, jadi kan ini kan berkaitan sama yang namanya otak ya. Kalau misalkan stroke itu, nah otak ini kan pusatnya dari sistem di seluruh tubuh manusia. Kalau misalkan pembuluh darah yang harusnya menyuplai darah di otak itu harusnya kan membawa oksigen di otak nih. Nah ini pembuluh darahnya itu pecah, otomatis kan nggak ada yang ngasih oksigen, kita kekurangan oksigen. Pusatnya yang kekurangan oksigen, otomatis organ yang lain pun bakalan stop kan, karena istilahnya ketuanya aja stop gitu, berarti ke bawahnya akan stop. Nah makanya itu bisa terjadi yang namanya penurunan kesadaran seperti itu. Terima kasih Kak. Mungkin kepada rekan-rekan saya, apabila ada yang mau ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu.
Saya persilahkan kepada Cica Agustiani untuk bisa langsung open mic. Aku langsung jawab aja ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu di sini kan dalam pengobatan orang stroke itu ada dua ya. Apakah itu dokter umum ataupun dokter spesialis saraf kayak gitu. Karena stroke ini masuknya nanti ke spesialis saraf kayak gitu. Nah, di sini aku mau jelasin perannya sebagai dokter umum seperti apa. Dokter umum itu pasti nanti kalau di rumah sakit itu kerjanya di IBD ataupun IGD. Berarti kan pertama kali pasien datang otomatis pasti ke tempat itu kan. Nah, otomatis di sini perannya yang harus dilakukan oleh dokter umum adalah menjaga ABC. Airway breathing circulation. Jadi pernafasannya, terus jalan pernafasannya apakah ada tersumbat atau tidak, lalu sirkulasi nadinya, tekanan darahnya itu seperti apa. Jadi untuk penanganan awalnya itu di sana gitu, dari kesadarannya, dari tekanan darah, pernafasan, nadi. Pokoknya untuk tanda-tanda vital dari pasien itu yang pertama kali bakalan perannya itu siapa, itu dokter umum kayak gitu. Karena kalau masalah tindakan selanjutnya itu nanti ke dokter spesialis kayak gitu. Jadi untuk lebih ke kesadarannya gitu untuk dari penanganan awalnya seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, boleh raise hand. Saya persilahkan kepada Silvi untuk bisa langsung open mic. Pertanyaannya di sini aku langsung jawab. Jadi untuk penanganan awalnya sebenarnya sama aja kayak yang tadi aku sebutin ya untuk airway breathing circulation. Jadi nanti pas misalkan di rumah itu ada orang yang tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus misalkan keluarganya itu yang nemuinnya. Nah kan itu jaraknya jauh ya, misalkan dari rumah ke rumah sakit. Nah mungkin keluarganya di rumah itu bisa langsung lihat apakah tadi pasien itu misalkan yang sakitnya itu lagi makan atau misalkan lagi makan atau lagi minum. Jadi dilihat nanti apakah dia tersedak atau enggak. Takutnya harus dipastikan dulu nih ada yang menghalangi jalan nafasnya enggak, ada yang misalkan bajunya terlalu ketat jadi tercekik lehernya, jadi dilihat itunya. Mungkin itu yang pertama kali bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti pas misalkan enggak sadar, dilihat mulutnya apakah ada makanan, kalau ada makanan dikeluarin dulu kayak gitu. Terus misalkan takutnya lagi bajunya pakai yang kancingnya sampai ke atas, ke leher, dibuka dulu. Atau enggak misalkan lagi pakai shawl atau pakai apa kayak gitu. Jadi yang menghalangi itu dicek dulu sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Atau enggak ditepuk-tepuk, nanti ditanya, Pak bangun Pak, siapa, atau ditanya Bapak gimana gitu. Diajak ngobrol buat menstimulasi apakah ini tuh berat apa enggak gitu. Misalkan parah banget gak nih sampai nggak sadarkan diri, atau misalkan dibangunin aja udah bisa sadar lagi atau enggak kayak gitu. Pokoknya dicek aliran pernafasannya itu apakah ada yang menghalangi atau enggak. Itu untuk pertamanya seperti itu. Kepada Salma Nita Jahara, boleh langsung open mic. Ya, jadi di sini aku mau melurusin dulu ya, kalau misalkan stroke itu bukan penyakit yang diturunkan. Gitu. Jadi kalau stroke itu kan suatu komplikasi dari suatu penyakit, bukan komplikasi. Jadi gimana ya? Kalau misalkan orang yang hipertensi itu nggak diobati dengan baik, otomatis nanti bisa menyebabkan stroke gitu. Nah, jadi kita lihat dulu dari hipertensi ini apakah diturunkan atau enggak. Enggak. Jadi sebenarnya itu kalau penyakit hipertensi, stroke itu bukan penyakit turunan. Cuman biasanya kalau misalkan orang tuanya itu punya hipertensi, kemungkinan anaknya itu terkena hipertensi bisa lebih banyak, kemungkinan itu lebih besar daripada orang tuanya yang enggak kena hipertensi kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang bilang stroke itu penyakit turunan, itu enggak, itu salah kayak gitu. Jadi enggak diturunkan. Itu tuh gimana pola hidup. Jadi kalau misalkan orang itu misalkan udah hipertensi, pola hidupnya enggak baik, otomatis ya terkena stroke-nya akan lebih besar kemungkinannya kayak gitu. Tapi kalau orang yang hipertensi tapi terjaga, ya kemungkinan terkena stroke-nya ya sedikit. Jadi kalau istilahnya stroke itu penyakit
keturunan itu salah kayak gitu. Pokoknya itu jangan sampai di mindset kalian itu bahwa stroke itu penyakit turunan, itu enggak, itu salah. Nah, terus apakah orang yang stroke itu bakal kembali seperti semula apa enggak? Itu tergantung dari jenis stroke-nya. Jadi stroke itu terbagi menjadi dua, ada yang hemoragik, ada yang iskemik. Jadi ada yang pecah pembuluh darah di otak, ada yang karena sumbatan. Kayak gitu. Jadi kalau yang misalkan yang pecah ya otomatis kan namanya pecah, ada luka. Ya tahu sendiri ya kalian kalau orang stroke gimana, ada yang tangannya jadi nggak bisa gerak, yang mungkin walaupun di fisioterapi, di pengobatan yang mungkin bisa kembali bergerak tapi nggak akan 100% kayak pas awal kayak gitu. Tapi kalau yang iskemik juga, yang iskemik itu yang ada sumbatan di pembuluh darahnya, itu kan ada teknik cara pengambilan sumbatannya itu. Nah kalau misalkan diambilnya itu segera, ya kemungkinan 100% kembali ke normalnya juga akan cepat. Tapi kalau misalkan setelah berapa bulan, setelah berapa minggu baru diperiksa kayak gitu, baru diambil sumbatannya, ya otomatis akan lebih lama. Tapi ya tergantung dari support dari keluarga, keteraturan pasien, terus juga kan ada ya orang yang nggak percaya dokter, percaya sama alternatif kayak gitu. Beda itu, jadi sistem pemulihannya juga beda antara alternatif terus kayak itu jadi masalah itu ya tergantung jenis apa sama pengobatannya dia, selama pengobatan itu gimana. Ya, baik, terima kasih Kak. Barangkali ada yang masih penasaran tentang penyakit stroke, boleh raise hand kembali kepada Sadam. Apa ada yang ditanyakan? Baik, dipersilahkan kepada Sadam untuk bisa langsung open mic. Langsung jawab ya, tanda dan gejala kalau orang terkena stroke itu apa aja. Yang pertama itu kehilangan motorik. Motorik itu kan gerak, berarti tiba-tiba lemes. Itu yang bisa terjadi. Nah, terus ada juga kehilangan komunikasi. Pasti kalian juga sering lihat di TV ataupun di kehidupan sehari-hari kalau orang yang stroke itu jadi ngomongnya susah karena mulutnya mereng gitu, samping kayak gitu. Terus ada gangguan persepsi. Nah, gangguan persepsi ini apa? Ketidakmampuan untuk menginterpretasikan sensasi. Jadi kalau misalkan dikasih sensasi panas, dia tuh nggak bisa. Itu tuh misalkan dikasih yang panas, ditanya itu panas apa dingin, ya dia nggak tahu itu panas apa dingin kayak gitu. Karena kan berkaitannya sama otak ini kan sistem saraf pusat, berarti pusatnya terganggu, otomatis saraf-saraf yang di bawahnya juga bakal terganggu kan kayak gitu. Terus ada kerusakan fungsi kognitif seperti disfungsi yang dapat ditunjukkan dengan kesulitan dalam pemahaman, mudah lupa, jadi dijelasin juga nggak paham-paham kayak gitu karena kan pusatnya keganggu. Terus ada disfungsi kandung kemih. Jadi kandung kemih itu kan tempatnya air pipis ya. Nah itu di situ jadi bisa tiba-tiba ngumpul orangnya tuh, jadi nggak bisa terkontrol gitu pipisnya. Mungkin untuk tanda gejalanya seperti itu. Jadi yang paling bisa kelihatan sih kayak kelemahan ya, tiba-tiba lemah gitu anggota geraknya kayak gitu. Iya, kepada Salma dipersilahkan untuk langsung open mic. Kalau yang aku bilang gitu, ada yang bisa kembali normal seperti semula, ada yang masih tetap aja ya agak sedikit baik, tapi dia tetap aja kayak gitu, misalkan tetap aja lemas, tetap aja gak bisa jalan, tetap harus pakai tongkat kayak gitu. Kembali lagi sih, lihat lagi dia terkenanya yang mana, ya udah bertahun-tahun, usianya berapa tahun dulu. Kalau mungkin usianya udah tua, ya otomatis kan namanya udah tua ya, pasti lebih lambat ya proses penyembuhannya kayak gitu. Ya tetap aja terus walaupun udah bertahun-tahun tetap nggak ada, ya udah tetap aja kita latih gitu. Misalkan
tetap berobat kayak gitu, tetap di fisioterapi kayak gitu. Kalau misalkan kan nggak semua orang itu berkeadaan cukup kayak gitu, misalkan keadaannya kurang, ya bisa dilatih aja dengan diajak jalan, terus diajarkan misalkan angkat barang, pokoknya distimulasi aja terus. Jadi kalau udah penyakit yang kayak gitu kan ya penyakit yang nggak akan bisa sembuh 100% ya. Kalau misalkan kayak stroke kayak gitu ya otomatis ya kita sebagai keluarganya itu ngasih support aja. Walaupun misalkan support finansial itu nggak ada, ya support doa, support temenin, terus ngasih afirmasi positif supaya orang yang kena stroke itu nggak putus asa gitu, jadi tetap semangat. Ya namanya kan pusatnya sih ya, udah pusatnya yang rusak, seapapun dibagusinnya, disembuhinnya ya tetap bakal ada, itu kan tetap bakal ada pusatnya lah isinya kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi banyak sih kalau cerita-cerita di luar yang kayak udah bertahun-tahun nih udah ini tapi nggak baik-baik, udahlah pasrah aja, jangan kayak gitu ya. Nggak berobat juga berarti dibikin senang biar nggak banyak pikiran, dikasih stimulasi misalkan pegang-pegang bola di gini-gini atau gimana gitu. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Yang penting kita tetap masalah itu atau enggaknya kan itu gimana yang diatas kayak gini. Ya, baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang masih. Oh iya, Cica, kepada Cica Agustiani boleh langsung open mic. Ya, jadi kalau masalah kenapa mengecil, ya namanya juga nggak beraktivitas ya, jadi kan ototnya juga nggak akan digerakin, nggak akan terbentuk. Kan kalau kita misalkan mau berotot, jadi cewek yang punya otot itu kan harus olahraga, digerakin kan, jadi dia membentuk. Nah ini nggak digerakin, diam aja karena emang nggak ada tenaga. Terus kan berarti istilahnya nutrisi yang kesana juga mulai terhambat karena istilahnya aliran listrik yang kesananya kan agak terganggu dari pusatnya, otomatis kan nggak maksimal kesananya itu. Jadi ada mungkin saraf-saraf yang udah mati di sana, makanya nggak bisa digerakin kayak gitu. Berarti kan kalau saraf-saraf yang udah ada yang mati, berarti kan kayak nutrisi makanan, oksigen darah nggak maksimal kan ke sana. Ya makanya itu nyebabin kecil, bukan karena efek samping dari obat sih, bukan. Jadi itu karena emang efek samping dari stroke-nya itu sendiri. Pastikan itu kaki yang mengecil tuh kaki yang nggak bergerak kan, jadi yang diam gitu kan, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu, karena kan nggak ada ngegerakin, nggak ada listrik buat geraknya. Nah berarti kan nggak ada nutrisi yang masuk ke sana, jadi ya mengecil kayak gitu. Karena kan kalau kita mau tumbuh besar harus ada nutrisi yang masuk. Ini mau tumbuh besar gimana, orang alirannya aja rusak kayak gitu. Di sini kayak gitu. Mungkin Kak, dari rekan-rekan saya cukup pertanyaannya. Sebelum saya tutup, saya izin bertanya kembali. Jadi kalau dalam kesehatan itu istilahnya super tim, nggak bisa Superman. Jadi kita tuh tetap membutuhkan satu sama lain. Ibarat kata kalau mobil nggak ada bannya nggak akan jalan, walaupun bannya nggak ada, cuma satu. Kayak gitu. Nah berarti kalau misalkan antara, ya walaupun misal dokter itu praktek mandiri, pasiennya periksa ke situ, tapi kan dokter itu masih tetap butuh fisioterapi buat ngeterapi pasiennya. Jadi emang tetap jadi kalau misalkan antara tenaga kesehatan, jangan dokter sama perawat, misalkan dokter sama siapa, dokter sama perawat. Ya kalau misalkan dokter sama perawat kan berarti posisinya di rumah sakit, ya berarti kan nanti mengganggu dari proses kesembuhan pasiennya itu sendiri kalau kayak gitu. Jadi yang apa yang terjadi ya berarti namanya apa ya, proses dari penyembuhan pasiennya itu melambat karena kan nggak ada koordinasi. Ya mungkin dokter ngasih obat, ngasih ini, ngasih resep, ngasih ini, tapi kan dokter nggak ngurusin pasien ini aja. Otomatis kan nanti kalau dokternya kerja sendiri ya
kecapean sendiri, harus ke sini, otomatis gak maksimal. Jadi proses penyembuhannya itu terlambat kayak gitu. Apa akibatnya? Ya bahaya. Kalau misalkan, apalagi kalau di detik-detik awal pertama kali terkena stroke-nya, ya bisa gak selamat nyawanya kalau kayak gitu. Karena kan masa nanti pas pasien baru datang gak sadarkan diri, itu kan oksigen ke otak udah gak ada supply-nya, harus dicepetin. Ini dilama-lamain karena dokter sama perawatnya berantem nih, ya otomatis yang bahaya nyawa pasiennya kayak gitu. Itu suatu hal yang paling terburuk yang bakal terjadi itu seperti itu. Nah, kalau misalkan di tengah perjalanan pengobatan, ya berarti pengobatannya nggak maksimal kayak gitu. Jadi tergantung apakah di awal, apakah di pertengahan, atau gimana antara slack-nya antara dokter sama perawatnya. Kalau di awal ya paling mentok-mentoknya ya berarti kehilangan nyawa dari pasiennya. Tapi kalau di pertengahan pengobatannya berarti kesembuhan pasiennya jadi terhambat seperti itu. Karena walaupun kita ya adik-adik semua di sini di farmasi, misalkan teteh di sini atau jadi dokter, itu kan tetap harus saling membutuhkan. Jadi emang nggak bisa kerja sendiri. Kalau dunia kesehatan itu kerjanya super tim, saling membantu satu sama lain. Nggak bisa kerja itu sendiri. Sepintar apapun, sekaya apapun, tetap nggak akan bisa kerja sendiri. Namanya menangani pasien itu kayak gitu. Eka, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin dicukupkan sekian Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kakak bisa bermanfaat bagi kami. Saya tutup wawancara ini. Ya, pesan aja buat kalian gitu yang masih mahasiswa baru kan, kalian gitu masih di awal-awal, mungkin berat, sekolah di kesehatan itu berat, tapi namanya juga proses ya, pasti semua juga dimulai dari nol, dari bawah. Jadi jangan putus asa, tetap rajin belajar, jangan sampai nyesel di akhir nanti gitu, karena dulu kita nggak belajar serius nih jadi nyesel sekarang, nggak kayak gitu. Jadi pokoknya selagi masih awal nggak ada kata menyesal, belajar yang serius supaya nanti lulus jadi orang yang berguna buat masyarakat kayak gitu aja. Terima kasih Kak atas sarannya. Iya. Semoga Kakak sehat-sehat selalu. Ya, amin. Kalian juga. Amin. Saya tutup wawancara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Ada mengulur-ngulur waktu nih. Di Indonesia ini banyak sekali kasus diabetes mellitus ya Kak, di kalangan masyarakat. Diabetes mellitus ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat yang dilakukan oleh masyarakat. Tipe 1, tipe 2 ya kan. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu untuk memproduksi hormon insulin, sedangkan DM tipe 2 itu sel-sel tubuh berkurang dan semakin jinak terhadap hormon insulin. Itu perbedaan tipe 1 tipe 2-nya. Baik Kak, untuk tipe 1 dan tipe 2 itu cara atau obatnya itu sama atau berbeda atau seperti apa Kak? Cara pengobatannya sama aja, nggak ada bedanya. Baik, seperti itu ya Kak. Sebelumnya, izin bertanya, saya Ismi Syarani dengan NIM 311-21036. Izin bertanya Kak, apa yang menjadi masalah utama ketika seorang perawat melayani pasien penderita penyakit diabetes? Seperti itu Kak mungkin. Masalah utamanya ya?
masalah utama diabetes mellitus itu kadang bisa jadi dari makan yang manis ya kan. Makan yang manis itu juga penyebab diabetes kayak gitu. Kadar glukosa naik. Baik Kak, silakan Ismi. Kalau misalkan masalah utamanya kalau merawat pasiennya itu gimana Kak? Oh, merawat pasiennya. Ya. Tergantung kondisi ininya. Biasanya kan diabetes itu kan ada yang cuma nggak ada lukanya ya kan. Kadang ada yang lukanya. Kalau misalkan ada lukanya berarti kita perawatan luka diabetes mellitus kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ismi. Kak, ini kan tadi menurut tadi Kakak berbicara tuh kalau diabetes mellitus itu kan disebabkan oleh banyaknya kita mengkonsumsi gula ya Kak. Nah, apa sih sebab lain terkena diabetes mellitus selain selain kita mengkonsumsi gula yang berlebihan gitu? Ya semacam ini sih semacam makanan lain lah ya, seperti makan makanan yang manis tuh contohnya tuh ada pokoknya kayak gitu deh, nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya penyakit gula itu ya disertai oleh gula gitu, nggak ada yang lain. Makan makanan yang manis, tapi kebanyakan sih pada minuman ya. Kalau makan snack itu nggak ada ngaruhnya. Kebanyakan di minuman seperti boba atau makan minuman yang manis kayak gitu. Oh, begitu ya Kak. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya deh. Oke, untuk Salma dipersilakan. Saya ingin bertanya ya Kak, menurut Kakak ini gejala awal pada penderita penyakit diabetes mellitus itu seperti apa ya? Jadi kita tahu menderita penyakit itu tuh dari mana gitu? Oh, gejalanya ya. Biasanya gejalanya itu sering kencing, sering buang air kecil, sering lelah, terus sering apa lagi ya? Pokoknya 2 itu faktor utamanya, sering kencing dan biasanya habis kencing itu kan sering kencing tuh beser kan. 1 menit sekali kencing gitu. Terus lelah, badan terasa lemes dan demam juga sih masuk. Iya, baik, terima kasih Kak. Iya. Boleh untuk yang lainnya? Oke, Silvi dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf Kak, ingin bertanya. Nama saya Silvi dengan indikasi 1211038. Untuk obat-obatan sendiri Kak, pada penderita diabetes mellitus, itu obat-obatan yang sering diresepkan oleh dokter itu obat apa ya Kak? Yang sering itu kebanyakan kayak semacam obat meropenem, terus omeprazol, ceftriaxone juga termasuk sih. Kebanyakan yang sering dikonsumsi itu omeprazol sama meropenem. Soalnya itu obat untuk membasmi bakteri yang ada dalam tubuh. Kayak gitu. Oh gitu ya. Terima kasih Kak. Sama. Yang obat insulin pen itu termasuk ke dalam obat diabetes mellitus Kak? Iya termasuk. Antibiotik juga termasuk. Nanti dipasukin tuh ke injeksi. Biasanya dioplos setelah omeprazol, meropenem. Nanti itu digabungin. Paling parah itu kasus. Ya baik Kak. Untuk paling parah itu kasus diabetes itu seperti apa sih Kak? Kan ada. Ya misalkan kan kalau
udah parah begitu kan biasanya kan tergantung pasien sih. Kalau pasiennya masih ingin lanjut perawatan luka ya perawatan luka gitu sampai koreng itu habis. Tapi jalan satu-satunya itu ya diamputasi. Soalnya kalau udah begitu harus diamputasi. Kalau nggak diamputasi bakal menyebar sampai lutut bisa jadi kalau misalkan dia nggak diamputasi. Kayak gitu. Kan diabetes itu ada yang apa ya Kak? Ada penyakitnya yang basah sama yang kering. Nah itu bedanya apa sih Kak? Biasanya cara perawatannya itu sama aja atau berbeda? Oh, kalau yang kering cuma dikasih ini aja sih. Kalau yang kering itu nggak terlalu parah. Paling dia cuma dikasih ini aja, dikasih obat omeprazol sama meropenem sama RL kalau yang kering. Kalau yang basah itu cenderung perawatan luka, ngebersihin lukanya, soalnya kan basah terus tuh. Jadi minimal 1 hari ganti balutannya, gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, kan sekarang nih udah banyak klinik-klinik cuci luka diabetes ya, Kak. Nah, untuk pembersihan luka diabetes ke klinik tuh dalam berapa hari sekali atau dalam berapa bulan sekali gitu, Kak? Biasanya itu cara penanganannya. Kadang beda-beda sih, tergantung lukanya. Biasanya kan kalau pasien itu mengkonsumsi makanan yang nggak teratur, bisa jadi cepat gitu. Paling seminggu lah. Kalau misalkan dia mengatur pola makannya dengan baik, ya 1 bulan paling lama. Kayak gitu. Baik Kak. Oke, untuk yang lain, kalau ada yang ingin bertanya boleh dipersilahkan. Oke, Sadam yang paling ganteng boleh nanya. Ya, Kak, saya mau bertanya, gimana sih upaya seorang perawat untuk meningkatkan kestabilan pasien yang menderita penyakit diabetes? Upayanya paling seorang Oh, iya. perawat. Oke. Paling kita cuma memberi saran aja ya, saran kepada pasiennya untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, terus rajin berolahraga juga, kayak gitu. Intinya kita membantu dia untuk menjauhkan hal-hal yang manis kayak gitu, untuk meningkatkan kayak gitu. Ya Kak, baik Kak. Ada lagi? Mungkin ada lagi dari teman-teman. Oh, sudah cukup? Ya, sudah cukup. Salma dan Silvi ingin bertanya nih Kak. Ke Salma dulu deh, boleh. Oke. Jadi apa ya, penderita diabetes itu lebih ke faktor makanan atau keturunan ya Kak? Faktor makanan. Kalau diabetes mellitus itu nggak ada faktor keturunan. Kecuali hipertensi. Nah, kalau kecuali hipertensi, darah tinggi baru keturunan. Kalau diabetes itu faktor makanan biasanya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya Silvi nih. Oke, boleh Silvi di-on-kan mic-nya. Kak, maaf mau tanya. Itu untuk orang yang sudah kena penyakit diabetes mellitus itu bisa sembuh secara total nggak Kak? Bisa, cuma kalau tergantung ini sih. Kalau misalkan dia diabetes mellitus yang udah parah, bisa sembuh. Cuma ada kehilangan jaringan dia, seperti kaki misalkan dia amputasi. Tapi dia bakal sembuh. Cuma ya kehilangan organ tubuhnya satu.
Tapi kadang ada yang nggak selamat juga. Biasanya sih faktor usia itu yang nggak selamat. Iya. Kalau untuk diabetesnya yang nggak sampai harus diamputasi itu Kak, masih ada peluang buat sembuh total nggak Kak? Misalkan nggak ada Kak. Bisa. Kalau misalkan dia diabetes saja masih bisa, kecuali ada penyakit lain tuh semacam ginjal nggak bisa kencing, itu juga bisa menghambat dan bisa juga meninggal kalau misalkan ada penyakit lainnya. Kalau diabetes mellitus saja masih bisa disembuhin. Oh, gitu ya. Kak. Ada lagi? Kayaknya Ismi masih penasaran dengan penyakit diabetes mellitus nih Kak. Oke Ismi, boleh di-on-kan mic-nya. Ya Kak, izin bertanya kembali. Kalau misalkan penyakit yang pasien penderita penyakit diabetes itu udah sampai kayak borok gitu gini. Nah, itu teh cara penyembuhannya selain dengan amputasi ada lagi nggak Kak? Cara Ya nggak ada. Jalan satu-satunya amputasi. Kalau misalkan nggak diamputasi nanti menyebar ke seluruh tubuh. Nanti bisa jadi faktornya meninggal, ya kan? Soalnya kan kalau diabetes mellitus basa itu menyatu, menggerogoti tuh bakteri-bakterinya sampai tulang ya. Kalau misalkan nggak diamputasi, jalan satu-satunya itu amputasi. Soalnya udah mati rasa jaringan itu. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Ada lagi nggak? Mungkin yang paling ganteng Sadam mau nanya lagi gak? Kalau dari saya mah sudahlah, cukup segitu saja. Oke. Yang lain? Ada lagi nggak? Nah, mungkin cukup ya Kak untuk ini sesi tanya jawabnya gini. Kita cukupkan saja ya teman-teman. Apakah mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi? Udah pernah lihat lukanya belum? Belum, udah sih Kak. Cuma sedikit aja. Kak Aji gak bisa share screen ya untuk menunjukkan lukanya. Tidak bisa. Pakai handphone, bukan pakai ini, pakai laptop. Ya, oke deh. Oke, baik Kak Aji. Terima kasih ya Kak Aji udah membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita. Pengantar ilmu kefarmasian. Pengantar ilmu kefarmasian ya Kak. Terima kasih banyak Kak Aji dari kita semua. Sehat-sehat ya Kak. Iya. Kita tutup Zoom meeting ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom meeting ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Kak Aji teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting kali ini. Saya tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.